Belakangan ini boneka arwah sedang hangat diperbincangkan, baik di masyarakat, media sosial, ataupun di kalangan selebritis. Boneka arwah mempunyai bentuk yang menyerupai manusia. Bahkan boneka ini memiliki nama dan berpakaian seperti layaknya manusia juga. Sang pemilik pun memperlakukan boneka ini seperti anaknya sendiri. Sejumlah orang rela membayar mahal untuk mendapatkan boneka arwah yang diinginkannya, karena mereka percaya boneka arwah bisa membawa keberuntungan bagi sang empunya. Ya, dan pada malam hari ini kita akan kupas boneka arwah bersama Miss E dan Mas Satrio, tentunya di acara Cerita Miss E. Ya, selamat malam sahabat mistis. Di sini sudah hadir Miss E. Ya. Halo Miss E, sudah hadir juga Mas Sat. Ya, selamat malam Mas Gun. Iya, selamat malam. Sahabat mistis, selamat malam. Selamat malam juga Mas Marcel yang ada di belakang yang sudah siap. Ya. Iya, Miss E. Ya, di sini malam hari ini ya kita akan mengupas tentang boneka arwah ya. Namun sebelum ke Miss E, saya ingin tahu untuk pengantarnya ke Mas Satrio dulu. Yang Mas Satrio tahu tentang boneka arwah itu seperti apa? Ya, jadi menurut saya Ya. jadi namanya boneka arwah itu pasti ada boneka dan ada arwahnya. Seperti itu ya. Boneka dan arwah gitu ya. Nah, ketika menjadi viral ya di media sosial dalam kurun waktu beberapa minggu ya mungkin ya, ini sudah agak banyak sekali yang posting-posting tentang boneka arwah. Jadi setahu saya, karena saya mendasari dengan ilmu energi ya, ini bisa terjadi. Jadi boneka arwah itu boneka yang diisi dengan energi. Nah, energi itu dapat diperoleh dari berbagai hal. Dari berbagai sumber ya, dari berbagai sumber. Jadi nanti tergantung yang mau ngisi. Nah, yang mau ngisi itu seperti apa? Mungkin nanti lebih jelasnya akan dijelaskan sama Miss E. Jadi menurut saya yaitu untuk boneka arwah yaitu boneka yang memang ada arwahnya. Iya, betul. Yang satu juga kalau nggak ada arwahnya ya boneka biasa ya, yang mungkin sering dimainin oleh anak-anak kecil ya. Kalau ini bahkan sampai orang dewasa pun, bahkan ada yang sampai merelakan koceknya untuk membiayai perawatan boneka arwah. Iya, enggak iman ya. Nah, itu ya sebenarnya juga enggak masalah uangnya sendiri. Iya, betul. Tapi setahu saya seperti itu, dengan berkaitan dengan energi, ya memang boneka arwah memiliki energi. Begitu Mas. Oke, terima kasih Mas Sat. Ya, ini yang mata saya ini malah ke arah ke bintang tamunya terus ini. Ini yang dibawa Miss E ini. Ini bisa dikenalkan Miss E. Ini siapa Miss E? Biar sahabat mistis gak penasaran. Ya, ini Mas Kun. Ini awalnya hanya boneka biasa, Mas. Boneka biasa. Jadi kita beri nama Jessie. Ya, Jessie. Jadi Jessie ini awalnya adalah hanya boneka biasa. Nah, kenapa menjadi nama Jessie? Karena Miss E memasukkan sosok ke dalam boneka ini ya, sehingga mungkin kalau sahabat mistis bisa melihat atau yang merasa bisa melihat ada apa di dalam boneka ini, atau merasakan gitu bisa Mas Marcel pelan-pelan untuk di zoom tepat di mata wajah ya, wajahnya untuk beberapa detik, 10 detik mungkin bisa untuk di zoom ya, agar sahabat mistis di rumah bisa mengamati ya. Boneka ini sudah Miss E isi sosok, jadi secara ini berat sekali
Jujur ya, ini cuma boneka kecil tapi berat. Ya. Kenapa? Karena ada sosoknya. Gitu Mas Gun ya. Nah, oke, sudah 10 detik Mas Marcel. Oke. Oh ya, Miss E. Jadi tadi Miss E udah mengenalkan Jessie ya. Ya. Jessie ya ke sahabat mistis. Mungkin Mas Gun mau menggendong. Oh iya, boleh. Ya, perlakukan dengan baik ya. Tadi karena pada waktu berangkat sama Mas Satrio itu dibuntel plastik ya. Dan Jessie ini tidak suka dibuntel plastik. Dan bilang Saya melakukan sebagai boneka biasa. dibuntel plastik diikat. Nah, atasnya diikat. Ini ternyata lain Miss E. Iya. Ada rasa energinya. Iya. Menarik sekali. Ya, mungkin Miss E bisa jelaskan tentang boneka arwah ya lebih dalam lagi. Iya. Karena ini udah diperkenalkan, cantik sekali ya, cantik ya. Iya, Miss E? cantik. Ya, cantik objeknya ya. Jadi boneka arwah ini bonekanya sebagai media, hanya sebagai media. Nah, ketika boneka ini tidak diisi arwah ya hanya sebagai boneka biasa. Nah, kenapa menjadi spesial? Karena ada orang tertentu memasukkan sosok ke dalam boneka ini. Ya entah boneka yang berwujud seperti ini ataupun boneka berbentuk apapun bisa menjadi media. Tidak hanya boneka Mas Kun sebenarnya. Gitu. Jadi bisa seperti kayu, ake. Ya, kalau kayu itu bisa ya, ke arah kalau orang dulu itu jelangkung gitu Miss E ya. Bisa. Kalau kayu ya itu. Jalangkung juga itu alatnya itu yang dibikin itu sebagai media. Oh, sama dia. Jadi sosoknya dipanggil masuk ke dalam media tersebut. Nah ini bisa juga. Kenapa gini? Sebenarnya punya banyak boneka di rumah itu menurut saya sedikit berbahaya. Jadi ini menurut pendapat Miss E ya, sahabat mistis. Jadi tolong kita saling menghargai, nggih. Jadi ini pendapat Miss E saja. Jadi boneka di rumah itu semuanya awalnya adalah kosong, tidak ada isinya. Nah, ketika ada sosok yang berterbangan, jadi ketika ada sosok berterbangan dan dia tidak punya rumah, sosok itu bisa masuk ke dalam pohon sebagai rumah, bisa masuk ke dalam lukisan sebagai rumah, bisa masuk ke dalam boneka sebagai rumah. Jadi benda-benda itu sebagai media sosok-sosok tersebut gitu loh sahabat mistis. Berarti gitu, mencari tempat untuk menempat atau sebagai tempat tinggal gitu ya. Ya betul, karena sebenarnya lebih enak mungkin di boneka. Tapi gini, tidak semua sosok dia stay. Bisa jadi hanya untuk tempat tidur. Jadi di waktu tertentu dia terbang lagi gitu. Nanti waktu tertentu dia balik lagi. Kecuali memang sudah dikunci. Jadi dikunci dimasukkan ke boneka ini. Jadi kalau tidak yang ngunci yang buka ya tidak bisa. Gitu. Nah, ketika misalnya Miss Eni udah saya kunci sosoknya ada di dalam boneka ini, ya tidak akan bisa kemana-mana. Kecuali Miss E yang melepaskan gitu. Tapi kalau dia yang masuk sendiri ke dalam boneka, nah itu biasanya dia bebas mau keluar masuk kemana gitu, gitu sih. Oh ya Miss, ini yang bikin supaya sahabat Miss nggak penasaran kan biasanya kalau ada energi itu dicek dengan psikotronika. Ya mungkin atau apakah ini Miss Jessie ini mau dicek secara psikotronika? Boleh. Nah, Satrio ya digendong aja. Ini sebenarnya dari tadi Miss E ini bonekanya kecil tapi bikin pegel. Pegel di belakang sini sahabat mistis. Belakang sini sama agak bikin kesemutan. Ya. Bonekanya memang kecil tapi sosoknya besar. Oke Mas Satrio. Ya. Baik sahabat, kita akan lakukan deteksi psikotronika. Jadi enaknya kita deteksi itu seperti itu. Kita tidak harus melihat ya apa yang ada di dalam boneka ini, tapi kita bisa mendeteksi apakah boneka ini ada isi dalam arti arwah atau sesuatu yang gaib. Gaib itu yang tidak kelihatan ya. Nah, kita bisa deteksi di sini. Ya.
Coba sahabat ya dilihat. Ini yang saya deteksi, apakah benar boneka ini memiliki energi ya, energi dari arwah. Nanti kalau berputar ke arah kanan berarti menandakan ada. Ya, kalau berputar ke kiri berarti tidak ada ya. Kita cek ya. Ya, berputar ke kanan berarti ini menunjukkan bahwa di boneka ini memiliki energi. Yang dimaksud oleh Miss E tadi adalah arwah ya. Sosok apa? Ya, jadi ini sebenarnya bukan arwah ya, tapi sosok Mas Satrio. Lebih ke sosok ya. Kalau arwah kan memang konotasinya udah beda ya. Kalau Miss E menilainya, nah, ini mungkin nanti bisa dijelaskan ya. Iya, bisa. Supaya perbedaan sosok dan arwah ya. Supaya sahabat bisa lebih mengerti tentang ada arwah, kok ada sosok lain, nah gitu seperti ya, itu ya, sosok gaib ya. Nah kemudian kita juga bisa melihat energi yang digunakan oleh makhluk gaib di dalam boneka ini. Dia mencerminkan energi positif atau negatif, itu juga bisa dideteksi. Kita lakukan deteksi langsung ya. Kalau putar ke kiri berarti energinya negatif, kalau putar kanan berarti energinya positif. Kita cek. Ya, putarnya ke kanan ya. Berarti menandakan bahwa adanya gaib di dalam boneka ini energinya positif. Dan tidak menyangka ya, energinya cukup besar. Nah, ini energinya cukup besar. Jadi ini Miss E masukin makhluk gaib nggak main-main. Ya, coba mau main, coba mungkin Mas Satrio melihatnya sosok apa nih Mas Satrio? Ya. Ya, saya coba konsentrasi sebentar. Ini Mas Satrio sedang mencoba menembus ya secara psikotronika ya. Ada seorang sosok ya, sosok wanita rambutnya panjang. Ya, yang Miss E masukin adalah seorang dayang. Nggih. Dayang memang rambutnya panjang dan wajahnya memang bule. Ya, betul. Tapi ini tergolong adalah sosok memang sosok jin ya. Nah, jadi bedanya arwah kalau Miss E sebenarnya arwah itu kesannya seperti manusia yang sudah meninggal dan tidak diterima di alam atas ya, akhirnya menjadi gentayangan, menjadi arwah seperti itu. Nah, sedangkan sosok ini kalau menurut Miss E adalah sosok gaib yang memang notabene seperti sosok jin misalnya, atau dayang, atau memang diciptakan sebagai jin. Nah, jin itu pun nanti dibedakan menjadi jin baik dan jin yang jahat. Nah, di agama pun diajarkan seperti itu sahabat mistis. Nah, kalau yang Miss E masukkan adalah sosok jin yang positif. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalau di boneka yang lain mesti tidak tahu, karena sosok yang masuk pun sosoknya seperti apa kan kita tidak tahu. Nah, itu yang sangat bahaya menurut Miss E. Terlalu mendewakan juga tidak baik, karena ini menurut Miss E hanya benda mati. Boneka itu hanya benda mati. Ya, kurang bijaksana kalau kita mengeluh-elukan. Betul ya Mas Satrio? Iya. Ya, karena sosok yang dimasukkan ke dalam boneka ini kan kalau tidak yang memiliki kekuatan mungkin memiliki kelebihan ya, masukkan ya tidak bisa melihat sosok apa yang ada di dalam boneka itu gitu loh. Taunya ada sosok aja kan seperti itu. Nah, sedangkan boneka didewa-dewakan atau diperlakukan terlalu istimewa, itu kurang bijaksana kalau menurut Miss E ya. Kita perlakukan biasa aja gitu, karena menurut Miss E ini adalah bonekanya benda mati gitu loh.
Betul ya, Mas Kun? Betul sekali. Mungkin kalau pendapatnya Mas Satrio? Ya. Ini berarti soal perawatan atau istilahnya itu bagaimana seseorang yang memang sudah percaya ya soal boneka arwah ya. Tanggapan saya tentang ini bahwa ini memang sebuah, kalau saya bilang bisa permainan ya, permainan yang ketika kita masuk terlalu dalam itu berbahaya. Tapi kalau kita sewajarnya saja, hanya sebagai ya ini boneka ada arwahnya, sudah cukup, gak masalah sih. Tapi ketika itu masuk ke dalam sebuah pemujaan atau mungkin menganggap bahwa itu sumber dari kekuatan kita maupun rezeki kita, itu yang menjadi kurang tepat. Nah, sebagai orang awam memang kita nggak tahu apa ada yang ada di isi ya, seperti ketika saya ya terutama ya, ketika saya menggunakan psikotronika, deteksi energi positif negatif tidak menggambarkan bahwa ada sosok sesuatu bentuknya ini, yang penting ada energi ya. Nah, apalagi yang awam ya, yang awam taunya misalkan aku pengen boneka arwah yang baru ngetren itu, nah diisi sosok apa kan nggak tahu. Nah, terus bahayanya ketika itu diisi dengan sosok yang energinya negatif, kemudian membuat pemilik boneka itu disetir atau dipengaruhi oleh boneka tersebut ya, apa yang ada di dalam boneka tersebut. Nah, ini sangat berbahaya, sehingga orang malah justru tidak mengendalikan atau tidak memerintah, malah terbalik diperintah. Nah, ini akan membuat hal yang kurang bermanfaat, karena otomatis energi negatif itu akan membawa misalkan kekacauan dalam keluarga, kemudian mungkin mudah emosi, mudah yang memiliki ini mudah memuncak ketika ada ya emosi ya, ketika kita dengan sedikit kata-kata itu kurang enak didengar udah tidak bisa sabar. Nah, ini salah satu efek-efek negatif ketika yang berada di dalam boneka ini adalah sosok yang negatif. Jadi tidak hanya sosok yang ada di dalam media, tapi sosok-sosok yang ada di dalam rumah, ada di pojokan, di atas lemari, atau di setiap sudut rumah, itu memberikan energi, Mas Satrio. Tidak hanya sosok di dalam media gitu. Jadi ketika rumah kita ini memiliki sosok-sosok negatif, jelas sosok itu mempengaruhi energi. Jadi energinya keluar itu, jika itu sosok negatif, dia menjadi panas. Jadi di rumah itu suasananya panas. Dilalai mungkin jadi sering berantem, mungkin sudah berkeluarga suami istri jadi sering cekcok atau sering hal-hal yang negatif lah gitu, Mas Satrio. Jadi dia memberikan, menabur hawa-hawa panas ya. Ya, tidak nyaman. Jadi di rumah tuh pengennya keluar rumah tidak nyaman, terus memicu pertengkaran. Nah, seperti itu juga banyak. Nah, jadi kalau yang sosok positif ya pasti akan membawa suasana yang dingin, adem, bisa Mas Satrio, sinkron ya, bisa sinkron seperti itu, sahabat mistis. Jadi bijak-bijak dan lebih pintar menanggapi hal-hal yang seperti ini ya, Mas Kun. Jadi kita tetap harus cerdas menurut Miss E. Ya, kalau secara spiritual sih ya tidak ada masalah, wajar-wajar saja jika ada yang memiliki spirit doll gitu, ya tidak salah sih menurut Miss E gitu. Karena kalau yang spiritualis pasti sudah tahu bagaimana harus memperlakukan boneka-boneka itu gitu. Dan sebatas apa sih gitu. Jadi sudah bisa membedakan. Nah, bahayanya bagi orang yang awam ketika mempercayai bahwa boneka ini memiliki kekuatan untuk bikin hoki. Nah, ini juga sesuatu menurut Miss E yang
menyimpang. Karena apa? Rezeki itu sudah diatur sama Tuhan. Iya, Betul betul Mas sekali, Kun? ya. Rezeki, jodoh, maut itu semua sudah diatur, dan tinggal kita berusaha, berdoa, nawaitu, pasti akan diberikan rezeki yang berlimpah. Itu sudah hukum alam menurut Miss E seperti itu ya. Jadi jika kita menyudutkan ke arah boneka, sepertinya kok kurang pas gitu loh. Gitu Iya, Mas. oke. Miss E. Oke, terima kasih Miss E. Jadi di sini udah dijelaskan Miss E panjang lebar, ditambah dengan Masat juga. Jadi sahabat mistis, ini ada satu titik poin ya. Jadi memang bagi sahabat mistis yang awam tentang hal semacam ini, itu kita juga jangan main-main ya. Takutnya nanti kalau kita malah dibohongin sama orang yang bertanggung jawab. Tadinya kita mintanya sesuatu yang sepertinya itu mewah, entah itu mendatangkan suatu harta atau kebahagiaan, tapi ternyata yang dipakai adalah sosok-sosok yang sangat negatif. Itu sangat berbahaya sekali. Dan meminta mungkin sosoknya minta timbal balik. Iya, Ya, betul. kamu kan udah tak kasih harta, aku dikasih sesuatu. Nah, itu lebih bahaya lagi, Mas Kun. Ya, oh ya Miss E, terus ini supaya sahabat mistis mungkin yang belum sampai membeli boneka arwah dengan harga yang sangat mahal, misalkan dia belum tahu tentang hal ini, mungkin ada kisi-kisi yang disampaikan supaya masyarakat itu tidak tertipu dengan sesuatu ini Miss E. Ya, Ya. mungkin kalau Miss E lebih ke mungkin konsultasi sama ulama-ulama atau konsultasi sama pendeta ya Mas Satrio ya. Jadi jangan mudah apa ya, mau lagi tren gini ikut gitu, karena kalau sosok yang ada di dalam boneka kita kan nggak tahu ya. Kalau udah terlanjur ada di rumah kita nih, nah sedangkan kita tidak tahu harus merawatnya gimana, memperlakukannya gimana, ternyata boneka ini membawa efek negatif. Tiba-tiba rezekinya jadi seret, anaknya sakit, istrinya sakit, tiba-tiba seperti itu. Nah, ini kan yang bertanggung jawab siapa? Iya, nggak ada. Iya, Iya, jadi kita yang sendiri rugi ya. siapa? Iya, Nah, betul. seperti itu sahabat mistis. Jika memang ingin memiliki tidak apa-apa, tapi konsultasi dulu lebih baik ke orang yang memang mengerti hal seperti ini. Jangan asal, karena kalau kami orang Jawa itu memang dunia gaib itu ada ya Mas Satrio. Ya, nanti itu efeknya sampai ke ini nih, kalau orang Jawa dulu bikin kopi, kalau acara apa Mas Satrio, kalau di Jawa itu ya bikin kopi atau apa, tahu-tahu kopinya tinggal separuh untuk sesajen gitu. Ya itu memang berkurangnya kopi itu memang real karena sosok gitu loh. Iya, jadi memang kalau realnya menurut Miss E memang sosok-sosok itu memang ada eksistensinya seperti itu. Iya. Gitu. Mengurangi volume air ya, yang ada di gelas ya. Secara fisik. Terus makanan yang biasanya digunakan untuk sesajen itu boleh dimakan, tidak apa-apa. Kalau kita orangnya positif dan kita berserah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakan apapun itu tidak ada masalah. Bahkan itu sesajen pun sudah disahkan untuk didahar. Iya, dimakan, tidak ada masalah. Nah, ya? cuma mungkin rasanya berbeda. Dirasa, Sedikit ya? sepo atau hambar. Ya, karena memang yang diserap adalah sari-sarinya. Seperti itu. Gitu, Mas Kun. Mungkin pendapat kameramen kita nih. Oh iya, kita belum tanya ya. Dan kameramen kita Mas Marcel harus menggendong si Jessie ini ya, yang dirasakan apa. Nah, ini sudah menggendong semua, Mas Satrio juga sudah menggendong. Nah, ini tinggal Mas Marcel. Tinggal gilirannya ya, ini. Ya, kita persilakan Mas Marcel untuk masuk ke frame, merasakan sensasi menggendong Jessie. Iya, mungkin disulap Mas E. Oh iya. Oke. Mas Marcel dengan kekuatan bulan dan bintang. 1, 2, 3, kling. Iya. Ya tadi Mas Satrio gitu, ini berubah menjadi Mas Marcel. Secara sekejap berubah bentuk. Iya betul Mas Kun. Oke, sekarang giliran Mas Marcel untuk
menggendong Jessie, dan kita akan tanya apakah yang dirasakan ketika Mas Marcel bersama Jessie. Sama Mas Marcel. Ya memang beda ya Miss ya. Saya bawa boneka anak saya sama menggendong Jessie sangat beda. Ini agak berat. Kalau sobat Miss tahu ini agak berat, beda dengan boneka-boneka seperti pada umumnya ya. Ya. Beda aja Mas. Mungkin dari bobot ya Mas. Sama feelnya beda aja Mas. Feelnya beda aja. Iya. Saya pegang gini aja agak merinding ini. Jadi Mas Marcel ini awam dengan hal-hal gaib ya, tapi ini hari ini disuruh merasakan feel-nya bersama Jessie ini, diceritakan. Ya. Kalau feel-nya ya seperti yang saya bilang tadi ya, dari berat, dari auranya saya merasakan beda, dan tatapan matanya saya nggak berani face to face mandang langsung ya. Tajam ya. Iya sangat tajam dan seperti apa ya, mengisyaratkan sesuatu ya Miss ya. Iya saya nggak berani terlihat terlalu lama saya. Tapi mungkin kalau dari saya berbicara tentang spirit doll ya Miss ya, setahu saya spirit doll itu mungkin sudah ada sejak dahulu kala ya Miss. Itu kalau di Jawa mungkin seperti wayang ya, itu kan seperti papet ya. Ya, dan mungkin kalau akhir-akhir ini yang viral yaitu spirit doll yang harganya fantastis, dan bahkan ada influencer ataupun selebritis ya yang mau membayar dengan puluhan juta hanya untuk mengasuh spirit doll tersebut. Ya. Dan kalau di luar negeri ya Miss ya, saya tahunya spirit doll itu dari Annabelle. Ya. Memang sempat dibikin film juga, dan kalau sobat mistis mungkin tahu Annabelle itu bukan cerita fiksi ya Miss ya. Memang ada bonekanya beneran dan itu ada di museum. Dan saya baca artikel juga, Annabelle itu di museum itu tiap seminggu sekali pasti ada pendeta ke sana kasih air suci. Entah, kalau saya dari orang awam ya Miss ya. Itu apakah memang harus ada ritual seperti itu atau gimana? Terus ada juga di situ ada tulisan do not touch, nggak boleh disentuh. Iya, jadinya jangan sampai disentuh, dan kita di sekeliling itu tidak boleh untuk berpikiran yang negatif ya. Iya, betul. Masalahnya sempat ada artikel juga, itu ada orang yang menantang Annabelle itu. Sepulang dari museum tersebut dia kecelakaan. Nah, itu apakah memang, kalau saya sendiri sebagai orang awam ya, itu apakah dia tersugesti ya Miss ya dengan ibaratnya warning tersebut, atau memang ada hal lain dari ini sisi human error ya, kemungkinan seperti itu. Jadi ini tak jawab dulu ya, Mas Marcel. Jadi yang benar itu tergantung dari sosoknya. Untuk tadi pendeta memberikan air suci, nah itu kalau sosoknya positif mungkin bisa diberikan doa atau air suci atau apa gitu. Tapi kalau sosoknya negatif pasti mintanya macam-macam, Bang Kantil, menyan atau apa gitu. Ya kalau sosoknya, ya tergantung sosok yang ada di dalam media tersebut. Nah, kenapa bisa ada terjadi kecelakaan atau apa kalau kita berpikiran negatif? Sebenarnya gini, semua sosok itu bisa membaca pikiran kita. Nah, seperti yang saya pernah ini really nih sahabat mistis. Waktu kita penelusuran di Gunung Suru, saya kan sudah bilang nih ya kan, jangan berpikiran negatif, jangan menantang gitu ya. Tapi itu yang bikin ulah saya. Jadi Mas Marcel ini mungkin sosok pendampingnya bikin ulah, sehingga belum selesai syuting tangannya sudah kemasukan sosok yang ada di Bukit Suru. Nah, jadi memang sosok-sosok ini bisa membaca pikiran kita sahabat mistis gitu Mas Marcel. Jadi apa yang kita pikirkan negatif, mereka juga nggak seneng gitu loh. Jadi akhirnya bikin ulah juga. Iya, entah kita dibikin apa bisa. Kalau yang sosok memang sudah powernya tinggi, dia bisa menyentuh, bahkan melakukan sesuatu. Nah, cerita mistis selalu mengajarkan kepada sahabat mistis untuk kita saling menghormati. Iya, saling menghargai. Betul, karena sosok tersebut itu bisa digunakan sebagai alat untuk tujuan tertentu sahabat mistis. Bisa untuk hal yang negatif, itu bisa banget dan banyak terjadi di sekitaran kita. Mungkin ya saya nggak bisa sebutkan ya, tapi banyak sekali terjadi digunakan untuk
hal-hal yang tujuan negatif juga banyak. Oh iya Miss, berarti yang membedakan antara boneka Annabelle tersebut dengan boneka spirit doll yang banyak di pasaran ya Miss ya, yang harganya ya lumayan iya fantastis itu berarti sosok yang ada di dalam itu ya Miss ya. Iya. Maksudnya kan Annabelle terlalu di privilege, diperlakukan sebegitunya, sedangkan spirit doll yang di pasaran bebas untuk diperjualbelikan. Gini, kalau spirit doll yang diperjualbelikan menurut saya karena viral aja ya. Jadi orang berlomba-lomba untuk mencari gitu. Namanya orang berlomba-lomba pasti akan diberi price yang sangat tinggi. Tapi kenapa Annabelle tidak boleh? Karena sosok yang ada di dalam itu, si Annabelle itu memang berbahaya. Mungkin ya. Iya, memang berbahaya. Jadi tidak sembarang orang boleh memegang. Tidak sembarang orang bisa menguasai sosok tersebut, gitu loh. Kayak misalnya Miss Eni sudah pegang satu sosok, belum tentu Mas Satrio bisa pegang, Mas Kun bisa pegang. Ya, jadi tergantung sebenarnya spirit doll yang ada dimasukin sosok apa, atau mohon maaf ya, misal tuyul dimasukin nih jebret, itu masih gampang, kasih aja apa mainan, kasih aja susu atau kasih aja makanan apa, dia masih mau. Tapi coba kalau yang dimasukin genderuwo, maunya apa? Darah. Maunya apa? Ayam. Ya balik lagi. Nah, berarti semua sosok itu sebenarnya bisa dimasukin ke media itu ya, boneka. Bisa media apapun bisa, nggak hanya boneka sebenarnya. AKE Mas Marcel bisa, atau maaf kalung, ada leontin, bandrol, bisa dimasukin, gitu loh. Tinggal memang yang bisa memasukkan ada orang-orang yang memang sudah ahli spiritualis. Nah itu punya akses untuk memasukkan dan mengeluarkan sosok, gitu. Ya, ada pencerahan ya dari Miss E ya. Ya, mungkin Mas Marcel pernah mengalami pengalaman-pengalaman dengan spirit doll, atau mungkin wayang, atau apa gerak sendiri atau gimana gitu bonekanya. Mungkin bonekanya Vale, tahu-tahu matanya kok kayak melotot ya, karena nggak hanya boneka yang modelnya seperti ini ya sahabat mistis, boneka-boneka yang panda, beruang itu juga bisa jadi media ya. Karena ini pernah terjadi sama Miss E sendiri. Ada orang yang suka nih, ini masa lalu. Ada yang suka ngasih boneka. Nah, dan bonekanya itu diisi sosok. Padahal boneka beruang kecil itu diisi sosok. Nah, sosoknya ini berfungsi untuk menguasai Miss E supaya jatuh hati sama orang itu dan menjadi lemah. Jadi seperti sebagai sarana untuk menuju arah itu ya Miss. Jadi sosoknya itu ada di sampingnya Miss E terus ya, energinya itu ngasih energi terus gitu. Dan akhirnya bonekanya tak kasih orang biar orang karena tujuannya ke Miss E ya nggak akan kena ke orang lain, aman untuk orang lain dan akan bahaya ke Miss E gitu. Karena karena dia tujuannya ke Miss E gitu. Kalau dikasih ke orang malah nggak ada efeknya. Nggak ada. Nah, kalau dikasih ke Miss E baru dia berefek gitu. Mungkin pernah ngasih boneka ke yang lain. gitu Mas Marcel. Iya. Ada yang mau di itu pengalaman Kalau cuma pengalaman, tapi ini mungkin bukan spirit doll tapi agak mirip ya Miss ya. Ini patung. Iya, itu juga bisa jadi pernah media. saya di suatu tempat, nggak usah saya sebutkan tempatnya, itu ada sebuah patung, itu ada patung ibu dan anak. Itu memang di daerah tersebut itu memang katanya itu bisa noleh sendiri. Dan waktu saya ke sana pun saya lewat itu seperti itu kan ada bola mata gitu ya. Itu seperti mengikuti terus gitu. Kalau saya sebagai orang yang awam dan saya apa pakai logika, mungkin karena memang sudut pandang ya, di sudut pandang oh dia ke arah sini, ke arah sini. Tapi ya kalau di logis ya mana bisa gitu kan, itu kan benda mati, tapi bola mata itu kayak ngikutin kita terus. Iya, dan patung itu seperti hidup menurut saya. Ya kalau pengalaman dari saya mengenai spirit doll yang agak ya hampir mirip-mirip ya Mas ya, yang agak membuat kalau kata Mas Satrio bulu kuduk ya Mas ya, bulu kuduk berinding ya,
Itu mungkin Miss. Ini udah mulai pegel belum? Lumayan pegel. Dan agak panas Miss. Terus Iya. terang. Ya, agak panas di tangan Bikin sebelah panas kiri dan saya. agak bikin tangannya itu jadi tremor. Iya tremor. Benar. Gitu. Oke. Ya. Oke, sulapan nih sahabat mistis. Si Jessie udah sama saya lagi. Katanya tangannya Mas Marcel udah merasa Iya panas. pegel juga. Oke, gitu Mas Marcel. Terima kasih ya. Sama-sama Miss. Oke, kita sulap lagi Mas Marcel untuk kembali ke singgasananya. 1, 2, 3, jurusnya jutsu. Celing. Ya, seru sekali, Mas E. Terima kasih, Mas Ar, terima kasih Oke, udah sama-sama, memberi Mas pencerahan kepada sahabat mistis tentang apa itu boneka arwah ya. Ya, Ya, ternyata sangat spiritual. jelas sekali. Jadi sahabat mistis bisa tahu ya bagaimana boneka arwah sebenarnya. Ada yang kosong, ada yang isi ya. Dan apa plus minusnya udah diceritakan mistis semua. Jadi nanti sahabat mistis bisa mengambil kesimpulan sendiri, tentunya yang baik yang diambil. Ya, betul sekali. Dan Miss E tekankan kembali kepada sahabat mistis semua, ini adalah pendapat Miss E. Ya. Apapun pendapat kalian, marilah kita saling menghargai. Semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini dapat memberikan edukasi, memberikan informasi, dan memberikan tayangan yang menghibur ya kepada sahabat mistis semua yang ada di rumah. Ya, dan tentunya bermanfaat. Yes, betul banget Mas Gun. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau kata-kata kami yang menyinggung pihak manapun, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, oh ya, jangan lupa Ya. tadi kita lupa untuk iya. sampaikan ke sahabat mistis ya. yang belum subscribe nih. Iya. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, and comment. Bunyikan loncengnya. Oke, sahabat mistis, sampai bertemu lagi di episode berikutnya yang lebih seru. Mungkin akan penelusuran ya, Mas betul Kun ya, sekali. Mas Ardo ya. Saya Miss E Saya Mas Gun. Satria. dan Mas Marcel yang ada di belakang kamera memohon pamit. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya yang lebih seru lagi. Sampai jumpa, bye.